在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan sehelai rambut yang mengandung indera wanita itu dalam jumlah yang hampir tidak terdeteksi. Perasaan divine-nya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperhatikan Su Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra Korps Sekte memang mencengangkan, dan mantra untuk menyembunyikan perasaan selalu sulit. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu memancarkan perasaan, yang berarti dia adalah tubuh asli. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia bisa mengidentifikasi Su Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dipaksa Zoe padanya saat itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zoe dimanapun, jadi dia harus mencarinya satu persatu sendiri. Senior Zhou Zi disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi celah dengan segel itu pasti memiliki aura Ling Tianhou. Mata Wang Lin menyipit saat indera-nya menyebar untuk memeriksa celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya tetapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bei Lo padanya. Akal Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya semakin erat dan dia menarik indera dari kristal. Jika Bei Lo tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zhou Yi. Wang Lin mulai merenung. Bei Lo seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jika dia ingin bertindak melawanku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu, dia bisa saja menyerang saya secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali jika dia menipuku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjaman. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan menyapu area itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat dia mencari di setiap celah, tetapi hasilnya tetap sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan perasaan memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia benar-benar mencari di setiap celah. Kali ini dia bahkan lebih teliti, dia tidak membiarkan jejak apapun lewat darinya. Setelah 30 menit, semua fragmen jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua celah di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan kehadiran Zhou Yi. Mungkinkah iblis kuno Bei Lo itu benar-benar telah menipuku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah, jika saya adalah Ling Tianhou, saya tidak akan menyegel seseorang di tempat yang begitu jelas. Jika saya adalah Ling Tianhou, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianhou yang ditinggalkannya bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianhou. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan diganti dengan tatapan tirani. Wilayah Ling Tianhou adalah tirani, menggunakan sifat tirani sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan begitu saja menyegelnya, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, saya akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, saya akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah,
maka aku akan menghancurkan rohnya untuk memurnikannya menjadi harta agar dia menyerah. Saya tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika saya harus memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Jika saya harus menyegelnya, saya akan memilih. Tatapan tirani sangat kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Tatapannya menyapu setiap celah. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat jatuh dari dahinya. Saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin, dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba untuk meminjam sepotong domain ini hampir melukai saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi berputar di seluruh tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dengan pedang setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dengan raungan, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Suara retakan berlanjut, dan segera, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh melalui tide abis. Lebih banyak retakan muncul di tebing, dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi tide abis kehilangan 1 inci setelah tersapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat dia melanjutkan, tebing dengan cepat terkikis. Setelah 15 menit, celah kecil muncul, dan aura yang sangat samar keluar dari celah tersebut. Aura ini bukan milik Zhou Yi, tetapi mengandung tirani yang ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang surgawi terbang menuju celah itu dengan bilah setengah bulan dekat di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, retakan yang tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Celah ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan hitam pekat. Saat akal Wang Lin mencoba untuk memasukinya, itu dipukul mundur oleh perasaan tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Ada ledakan keras saat bebatuan jatuh dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah melonjak di dalam tubuhnya dan bocor dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Jika dia belum mencapai tahap ascendant, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Sungguh kuat, Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam itu pergi, dia yakin bahwa Zhou Yi ada di dalam sana. Hanya sepotong dari indera ilahi yang dia tinggalkan sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya di bawah tahap ascendant. Tepatnya tingkat kultivasi apa Ling Tianhou. Puncak ascendant tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati ujian tingkat Yin dan Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam nirwana. 3 alam nirvana adalah nirvana skriyer, nirvana cleaner, dan nirvana satera. Tiap alam kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. De Olsir pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Saya menghitung bahwa dia berada di tahap awal nirvana satera. Ling Tianhou dan Olsir telah menjadi saingan selama puluhan ribu tahun, jadi level kultivasi mereka tidak bisa terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak nirvana cleaner. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Olsir dan Ling Tianhou, budidayanya terlalu tidak signifikan. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Untuk lebih akuratnya, itu kehilangan 1 untai. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatukannya dengan jiwanya. Akibatnya, dia bisa membuatnya sehingga segel kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untaian terakhir di dalam jiwa asalnya juga rusak.
Dia menamparkan tasnya yang berisi baju besi iblis muncul dan mengelilingi tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Itu perlahan berubah menjadi baju besi dan aura iblis menyelimuti tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lain. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin sedikit merenung dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan benderanya dan bendera itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa mengaum di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerbu ke arah celah itu. Zhou Yi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam, tetapi momen interaksi singkat mereka di alam surga terukir jauh di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang begitu tergila-gila dengan wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan yang ditunjukkan matanya ketika ia membakar jiwa asalnya akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Dia memberi sesuatu yang berharga seperti ascendant kristal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi itu semua yang penting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Zhou Yi menjadi roh pedang untuk pedang surgawi hujan, tetapi sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Zhou Yi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, dia mengejar Ling Tianhou melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatan pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak mengingatnya di dalam hatinya. Si Tunan, Dun Tian, Chihu, Zhou Yi. Saat itu dia hanya di tahap formasi jiwa. Sebelum Zhou Yi, dia hanyalah seorang junior yang rendah hati, tetapi hari ini Wang Lin berada di panggung ascendant. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai orang yang sadar, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Pada saat dia melangkah ke celah, perasaan yang ditinggalkan oleh pedang Saint Ling Tianhou menuduhnya dengan sifat tirani. Serangan indera tampaknya mengeras saat mendekati dirinya. Perasaan tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit, dan itu menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga melepaskan raungan saat 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa ditembus oleh pedang dan terus menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju saat ini, tetapi dia jika mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan Zhou Yi. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari akal Ling Tianhou semakin dekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas langsung mengembun di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh menggema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa memblokirnya sama sekali. Itu rusak sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung di armor iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengenai tubuhnya. Dia punya perasaan jika dia tidak mundur, dia akan segera pingsan dan mati. Namun, perasaan hanyalah perasaan. Dengan kendali diri Wang Lin, dia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dicapnya selama seabad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum sepenuhnya memperkuat jejak pada iblis yang tersebar ini, jadi dia belum memurnikannya menjadi jiwa asal keduanya.
Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan satu tanduk keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar dengan tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat berusaha melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat jiwa iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke dalam iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi korporeal. Itu melahap akal Ling Tianhou dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengom, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresinya yang berjuang. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menyadari ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong rasa ke dalam jiwa iblis untuk mengaktifkan jejak itu. Meskipun jejaknya tidak stabil, itu telah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, jiwa iblis segera tersedot kembali ke dalam tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang sedang mengucapkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi kokoh. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tas pegangannya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun, perasaan ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir melonjak keluar dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianhou. Suara itu teredam seolah-olah seseorang sedang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 segel kehidupan. Pada saat dampak dari indera ketiga tiba, 100.000 segel kehidupan dengan cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi tiba-tiba, itu mampu memblokir perasaan Ling Tianhou. Namun, dalam sekejap, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol saat dia meraung dan menamparkan tas pegangannya. Kereta perang pembawa terbang dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang buas itu meraung, tiba di depan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur yang mengelilingi binatang guntur itu mulai mendesis. Tubuh binatang guntur itu melepaskan guntur dalam jumlah besar dan terus didorong mundur oleh akal Ling Tianhou. Meminjam momen istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali menjadi 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukanlah metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin mengambil langkah maju dan Finger of Death diaktifkan di tangannya. Cahaya hitam yang diciptakan oleh Fingers of Death ditembakkan seperti anak panah, meninggalkan riak saat mereka mendarat di akal Ling Tianhou. Pada saat ini, seluruh tide abis tampak gemetar. Tanah dan tanah dari dinding tebing itu sepertinya ditangkap oleh kekuatan misterius saat mereka mulai mengapung dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang guntur itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat berubah menjadi sinar guntur. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk ke tide abis di negara setan air. Tanah terus-menerus bergetar seolah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Zuo, yang berada lebih dalam di tide abis, merasakan fluktuasi yang menakutkan di atasnya. Adapun dua wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Su Fei menarik napas dalam-dalam, dan amarah dari saat Wang Lin menghancurkan indera ke-nya menghilang. Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak kuat terus menyebar melalui dinding tide abis sampai mencapai dasar. Bagian bawah tide abis dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti. Koridor di bagian bawah tide abis membentuk persegi dengan lubang hitam di tengah yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar yang menusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara sampai ke pedang, itu sedikit mengendur. Gelombang suara menyebar sejauh itu bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di negara iblis api tempat keserakahan dan murid sekte pedang Dalou telah terperangkap. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianhou, mungkinkah dia datang lebih awal?
Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya sebagian dari itu. Selain miliknya, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi muncul pada saat seperti ini. Bisakah itu karena tokennya? Keserakahan tampak biasa saja saat dia menyapu para murid Sekte Pedang Dalo sebelum menutup matanya. Ketika Riak tiba di sini, selain keserakahan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Di Sekte Pedang Dalo, Ling Tianhou, yang mengenakan jubah Daoi dan berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Segel roh pedang, mata Ling Tianhou memiliki tatapan yang dalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi, bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh pedang ingin mati, segelnya tidak akan pernah rusak. Ling Tianhou merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di tide abis tempat Zoe disegel, pakaian Wang Lin tersapu oleh angin kencang dan berkibar tertiup angin. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan sebagai hasilnya, terdengar gemuruh menggelegar. Celahnya tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia menyerbu langsung ke kedalaman celah, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Zoe. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan menyerbu langsung ke kedalaman celah. Dia menutup hanya dengan satu langkah. Ada tubuh roh ungu tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah Zoe. Mata Zoe terpejam, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Selain area di antara alisnya, seluruh tubuhnya tertutup warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Zoe seperti seikat benang sutra yang sepertinya mencoba melahap cahaya keemasan dari antara alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah Zoe. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Zoe. Ada 4 pedang berharga yang ditikam ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya yang dipancarkan ke 4 pedang berharga itu perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya itu memancarkan aura perasaan dewa yang kuat. Senior Zoe. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Zoe. Namun, saat ini, Zoe dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Zoe dilahap oleh gas ungu, maka Zoe akan selamanya menjadi milik Ling Tianhou tanpa peluang untuk bangkit. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Zoe adalah sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh Ling Tianhou. Dia menyebutnya formasi transformasi iblis pemurnian surgawi. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Adapun gas ungu, itu adalah aura iblis. Itu berasal dari sisa jiwa iblis kuno negara iblis air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zoe di sini adalah karena dia berurusan dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi retakan ini berada di pembuluh darah yang tersembunyi. Vena ini tersembunyi di bawah tanah dan langsung terhubung ke ibu kota negara Water Demon. Ini memungkinkan iblis kuno mengirim energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian surgawi dan perlahan-lahan menyerang roh Zoe. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel Zoe di sini. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tetapi dia terus-menerus dikejar oleh Zoe setelah meninggalkan alam surgawi. Zoe secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou sudah menderita luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianhou berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Namun, Ling Tianhou tidak menyangka bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah, Wang Lin memandang Zoe, yang disegel di dalam formasi. Tubuh Zoe mengeluarkan aura kematian yang kental. Kembali saat Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Wang Lin berbisik, "Senior Zoe." Dia bisa merasakan bahwa selain kekuatan eksternal,
alasan utama aura kematian Zoe adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di depannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya bisa jadi Zoe sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, itu bergema melalui celah-celah. Mata Zoe bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kehampaan ini akhirnya ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, perasaan Ling Tianhou menembus sangkar emas. Itu berbalik dan menyerang langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di seluruh celah. Desahan datang dari Zoe, dan pada saat desahan menyebar ke seluruh gua, indera Ling Tianhou yang menyerang Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. Kamu harus pergi. Zoe masih belum memandang Wang Lin. Dia menutup matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka parah hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, dan tubuhnya yang semula sebening kristal sekarang keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, karena Zoe adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Zoe. Kamu harus pergi. Wang Lin menunjukkan senyum mengejek yang tebal. Senyuman ini bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Hatimu sudah mati, dan aku memang seharusnya tidak datang. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dia telah melunasi hutangnya kepada Zoe. Hati sudah mati. Saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan di wajah bingung Zoe menjadi semakin kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianhou, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tetapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah menghela nafas, Zoe mengangkat tangan kanannya yang berwarna ungu dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu berisi energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianhou dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari pedang surgawi hujan. Zoe hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Ketika dia berburu Ling Tianhou, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya memiliki 4 sinar tersisa. Energi pedang dibebankan langsung ke bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembusnya. Meskipun akal Ling Tianhou sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan pedang langit hujan Zoe. Bola cahaya hancur dan indera Dewa Ling Tianhou hancur. Indra berubah menjadi titik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, bintik-bintik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya itu memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Hampir dalam sekejap, tidak hanya jiwa asalnya pulih sepenuhnya, itu juga memiliki perasaan berkembang. Perasaan ini perlahan-lahan berhenti, tetapi titik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhou di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Zoe perlahan berkata, energi pedang hidupku tidak dapat disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku, jadi aku membantumu pulih. Kamu harus pergi, jangan kembali. Wang Lin menghela nafas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menamparkan tas pegangan dan pagoda dengan indera Zoe muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya ke belakangnya. Saya sudah menepati janji sejak saat itu. Saya tidak akan lagi menjaga pagoda ini. Zoe tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pagoda. Kesedihan di matanya sudah cukup untuk menutupi langit. Ting Er. Kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, namanya bukan Ting Er. Jika tebakanku benar, namanya King Suang. Tubuh roh Zoe bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah menghilang.
Sebaliknya, itu diganti dengan energi. King Xuang. Wang Lin berbalik dan menatap Zhou Yi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan giok King Lin. Mata Zhou Yi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindainya dengan akal dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan getir berkata pada dirinya sendiri, King Xuang. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah orang yang paling kuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia tersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat, dan jejak vitalitas secara bertahap muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai bertambah cepat, tetapi itu tidak bisa menghentikan vitalitasnya untuk muncul. Maksudmu, Ayah Ting Er sedang dalam penyembuhan di dalam gua? Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin menatap Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak yakin. Kebingungan di wajah Zhou Yi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin akan hal-hal semacam ini? Cuma, jika Ayah Ting Er benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, ia pasti bisa membangunkan Ting Er. Zhou Yi saat ini sepertinya telah melupakan bahwa Ting Er hanyalah fragmen jiwa sisa yang terbentuk di mayat wanita dari obsesinya yang ribuan tahun. Sekarang sudah hilang dan tidak ada lagi. Saya ingin mengajak Ting Er untuk bertemu ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Zhou Yi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya sepertinya sudah gila. Itu menyerang setitik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Sebarkan untukku. Matanya berbinar, dan gas ungu yang mengelilinginya segera mulai berjuang untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat dikeluarkan dari tubuh Zhou Yi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Zhou Yi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Zhou Yi adalah roh pedang-pedang langit hujan. Jika iblis kuno dari negara setan air secara pribadi datang, maka Zhou Yi mungkin tidak memiliki kesempatan karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, hanya mengeluarkan energi spiritual iblis kuno tidaklah sulit bagi Zhou Yi. Gas ungu menghilang dan tubuh Zhou Yi sebening kristal seperti air mengalir. Dia melihat ke pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini kecil dan terlihat jelas dari penampilannya bahwa pedang ini dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang langit hujan. Zhou Yi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, retakan itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal dan terbang ke Zhou Yi. Dengus dingin datang dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Zhou Yi segera terbang. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh Tide Abyss. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin membelah seluruh Tide Abyss. 3 bola cahaya segera hancur dan dimakan oleh Zhou Yi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga dihancurkan oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur dengan pedang. Retakan yang menyegel Zhou Yi segera runtuh. Ling Tianhou, meskipun kamu telah menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena fakta bahwa hatiku sudah mati, bagaimana mungkin segelmu menjebakku? Aku adalah roh pedang-pedang langit hujan. Hidupku selama langit dan bumi dan aku mewarisi 4 niat pedang agung dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku mengizinkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku terus-menerus dapat merasakan warisan dari pedang kuno. Jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi saya masih sama seperti dulu atau tidak. Zhou Yi terbang saat sebelum retakan itu runtuh. Wang Lin segera mengikuti Zhou Yi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Zhou Yi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya lebih banyak waktu telah berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda, dia mengirimkannya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini aman untukku. Wang Lin mengangguk.
Dia menangkap pagoda dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Tatapan Zhou Yi tertuju pada Wang Lin, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi Anda yang mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun adalah layak untuk mendapatkan selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk Ascend dan Kristal. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascendant Crystal adalah hadiahmu karena menjaga Ting E, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih yang harus diucapkan, seharusnya saya berterima kasih kepada Anda. Saya tidak berpikir bahwa kami berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena kamu bertekad untuk menemukanku, kita tidak akan bertemu hari ini. Zhou Yi melihat Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, saya ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah Anda masih memiliki yang lain? Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi Su Li Guo terlempar keluar. Su Li Guo berada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Zhou Yi. Dia juga tubuh roh, jadi perasaan yang dia miliki saat ini sangat kuat. Yang lainnya seperti tuan dari semua roh pedang, dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang sebenarnya dari pedang tempat dia berada. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Zhou Yi melihat pedang surgawi, matanya bersinar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Su Li Guo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyanjung, ini bahkan lebih intens daripada saat dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama juniornya adalah Su Li Guo. Itu adalah tuanku yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi, itu bukan karena saya ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Su Li Guo. Zhou Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, saya tidak bisa memberikan mantra saya kepada Anda, tetapi tubuh roh ini cukup bagus. Aku bisa membiarkan dia memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi ini.